Shalom Jemaat Tuhan yang diberkati dimanapun Anda berada saat ini. Jumpa lagi bersama saya dengan renungan harian kita hari ini. Baik, puji Tuhan, renungan hari ini terambil dari Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Sekali lagi Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Baik, tema renungan kita hari ini dari Yesaya 40 ayat 31 adalah menanti yang pasti. Sekali lagi, tema kita dari pembacaan kebenaran firman Tuhan Yesaya 40 ayat 31 ini adalah menanti yang pasti. Dalam hidup ini, selama kita masih hidup, selama kita masih ada di dunia ini, kita selalu dihadapkan oleh hal-hal yang tidak pasti. Segala sesuatu tidak pasti selama kita masih hidup di dunia ini. Banyak hal terjadi dalam hidup kita yang bisa mengecewakan kita. Karena kita menantikan sesuatu hal yang tidak pasti. Apa itu? Yang kita nantikan uang, yang kita nantikan jabatan, pangkat. Saya tidak akan pernah bosan-bosan untuk mengatakan kepada kita, hal-hal yang kita nantikan adalah jabatan, kedudukan, pangkat, dan masih banyak hal-hal lagi yang berhubungan dengan keinginan jasmani kita. Saya mau bilang semua itu hal-hal yang tidak pasti, yang bisa mengecewakan kita. Karena apa? Ketika hal-hal itu kita tidak dapatkan, ketika pangkat kita tidak dapatkan, jabatan, berkat, kedudukan, ataupun apapun itu keinginan kita, ketika kita tidak dapatkan, kita bisa menjadi orang-orang yang kecewa. Karena apa? Kita salah menanti. Kita menanti pada hal-hal yang salah, bukan pada hal-hal yang bersifat kekal, bukan pada hal-hal yang benar. Karena itu, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan sekali lagi dengan tema menanti yang pasti. Apa itu? Penantian apa yang pasti? Kita harus menanti apa yang pasti dalam hidup ini. Tadi kebenaran firman Tuhan jelas bahwa menanti yang pasti adalah menantikan Tuhan. Karena tadi kebenaran firman Tuhan mengatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Lihat, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka diumpamakan sebagai Raja Wali yang memiliki kekuatan. Karena itu hari ini saya ingin menyampaikan sekali lagi, dalam hidup ini segala sesuatu tidak pasti. Banyak hal, mau kita orang tua, anak-anak muda, kita selalu dihadapkan oleh hal-hal yang tidak pasti. Karena itu selagi kita masih di dunia ini, ingatlah, nantikan sesuatu yang pasti, yaitu apa? Yaitu Tuhan. Hari ini saya akan membawa Anda kepada dua hal, hanya dua poin saja yang ingin saya sampaikan. Menanti yang pasti, yaitu menanti Tuhan. Karena apa? Mengapa kita harus menantikan Tuhan dalam hidup kita? Karena yang pertama, ketika kita menantikan Tuhan, kita mendapat kekuatan yang baru. Sekali lagi, kita mendapatkan kekuatan baru. Tadi kebenaran firman Tuhan jelas, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Hari ini, mari kita ubah pola pikir kita ubah cara pandang kita ubah doa kita. Kita jangan minta kepada Tuhan sesuatu hal-hal yang tidak pasti, berkat. Karena itu hanya second blessing. Kapan saja Tuhan mau berikan kepada kita, bisa saja, kapan saja. Tanpa kita minta pun, Tuhan tahu diri untuk memberikan kepada kita. Tanpa kita minta pun, Tuhan pasti akan memberikan kepada kita berkat, kedudukan, apapun yang kita inginkan. Asalkan apa? Kita menantikan Tuhan. Asalkan apa? Kita hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Kita melakukan kehendak Tuhan. Semuanya itu pasti Tuhan limpahkan kepada kita. Karena itu, sekali lagi, mengapa kita harus menantikan Tuhan? Karena kita bukan ingin mendapat berkat, tetapi kita ingin mendapatkan kekuatan baru. Kita minta kepada Tuhan bukan berkat yang Tuhan taruh dalam hidup saya, tapi kita minta Tuhan beri saya bahu yang kuat, bahu yang mampu membuat saya tetap berdiri teguh, bahu yang mampu menopang setiap beban saya, bahu yang mampu memberikan saya kekuatan untuk saya menghadapi setiap masalah hidup saya, menghadapi semua hal-hal yang tidak pasti di dalam dunia ini. Kadang dalam hidup ini, bukan soal makan, bukan soal minum yang kita perlukan, walaupun makan minum itu memang penting, tetapi dalam hidup ini bukan hanya soal makan minum yang kita butuhkan. Makan minum bisa memberi kita energi, tetapi makanan minuman yang kita makan, yang kita minum, belum tentu bisa memberi kita kekuatan. Sekali lagi, makan minum kita penting karena bisa memberi kita energi, tetapi belum tentu memberi kita kekuatan. Lihat, ada berapa banyak orang kelihatannya semakin ada dua tipe orang. Yang satu ketika menghadapi masalah, nanti kelihatannya badannya sangat kurus, semakin hari semakin kurus. Tapi justru ada orang-orang yang ketika menghadapi masalah justru badannya tambah gemuk, tambah berisi.
Karena itu saya mau bilang sekali lagi, makan minum penting, sangat penting memberikan kita energi. Tetapi lihat berapa banyak orang yang ketika ada masalah, mereka makan banyak, minum banyak, tetapi apa? Mereka lemah, mereka tidak kuat. Karena energi, mereka hanya punya energi, mereka tidak ada kekuatan untuk menjalani hidup ini. Mereka tidak ada kekuatan untuk bisa menghadapi masalah. Karena itu, mengapa kita harus menantikan Tuhan? Karena yang pertama, agar kita mendapat kekuatan baru. Walaupun kita menghadapi masalah, pencobaan dalam hidup kita, badai dalam hidup kita, tetapi ketika kita menantikan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan. Tuhan pasti akan memberikan kita kemampuan untuk menghadapi setiap masalah, menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi saat ini. Karena itu sekali lagi, nantikan Tuhan, nantikan yang pasti, jangan nantikan hal-hal yang tidak pasti, jangan nantikan hal-hal yang justru melemahkanmu, jangan nantikan hal-hal yang justru mengecewakanmu, tetapi nantikan yang pasti, nantikan Tuhan. Percayalah, kekuatan yang baru selalu Tuhan limpahkan kepadamu. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, poin yang kedua, poin yang terakhir, mengapa kita harus menantikan Tuhan? Agar kita bermental dan memiliki berkat Raja Wali. Sekali lagi, mengapa kita harus menantikan Tuhan? Menantikan yang pasti. Karena yang kedua, agar kita bermental dan memiliki berkat Raja Wali. Anda tahu Raja Wali? Kita semua tahu Raja Wali adalah burung yang sangat hebat. Dia bukannya menghindari bahaya, justru dia semakin menentang bahaya tersebut. Justru dia semakin melawan. Dia justru terbang untuk mengarah kepada bahaya tersebut, kepada badai tersebut. Karena apa? Ketika dia bisa menghadapi badai tersebut, ketika dia melawan badai tersebut, sayapnya semakin terbuka lebar, semakin dia akan terbang tinggi. Anda tahu Raja Wali merupakan burung yang memiliki salah satu burung yang berumur panjang, yang memiliki umur paling panjang, karena dia bisa mencapai umur 70 tahun. Sekali lagi, Raja Wali merupakan salah satu burung yang berumur panjang karena dia bisa mencapai umur 70 tahun. Namun, untuk mencapai umur 70 tahun tersebut, itu adalah pilihan dia. Karena pada umumnya, menurut yang saya baca, pada umumnya Raja Wali itu hanya sebatas berumur 40 tahun saja. Kalau dia ingin terus sampai 70 tahun, itu merupakan pilihan dia. Namun, untuk mencapai 70 tahun tersebut, dia harus melewati transformasi tubuh yang sangat menyakitkan. Dia punya pilihan, apakah dia mau mencapai umur 40 tahun itu lalu sudah dia mati, atau dia mau menghadapi rasa sakitnya, transformasi tubuhnya yang menyakitkan untuk sampai mencapai 70 tahun. Karena apa? Karena menurut yang saya baca, pada umur 40 tahun itu, di situ dia memilih apakah dia ingin melanjutkan hidup atau dia mati pada umur 40 tahun. Karena di umur 40 tahun itu paruhnya sudah sangat panjang mencapai lehernya. Paruhnya panjang mencapai lehernya yang membuat dia kesulitan makan. Kukunya atau cakarnya sudah tidak tajam lagi, dan bulunya, sayapnya semakin tebal yang akhirnya susah untuk membuat dia bisa terbang tinggi, sangat sulit. Karena itu, sekali lagi dia punya pilihan, apakah dia mau berhenti sampai umur 40 tahun itu karena semuanya tidak ada gunanya lagi, atau dia mau melewati transformasi yang menyakitkan sampai umur 70 tahunnya. Itu apa? Kalau dia ingin melanjutkan umurnya sampai 70 tahun, berarti dia harus mencari pegunungan yang sangat tinggi, lalu di pegunungan itu dia akan mematuk batu-batu pegunungan itu sampai paruhnya patah. Lalu lama-kelamaan akan tumbuh paruh yang baru lagi. Dan ketika paruh itu sudah tumbuh, paruh baru yang tumbuh itu akan dipakainya untuk mencabut kukunya, mencabut cakarnya yang sudah tidak tajam, dan akan tumbuh digantikan menjadi kuku yang baru, cakar yang baru yang lebih tajam. Dan ketika cakar yang baru sudah tumbuh, yang lebih tajam itu sudah muncul yang baru, dia pakai untuk merontokkan semua bulu-bulunya, lalu digantikan dengan bulu-bulu yang baru. Lihat, sehingga apa? Dia bisa terbang lebih tinggi lagi. Hidup kita seperti Raja Wali ini. Kadang kita dihadapkan oleh dua pilihan yang sulit dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi badai. Kita dihadapkan oleh dua pilihan. Apakah kita mau terus maju, kita mau terus melangkah, melanjutkan hidup ini dengan Tuhan, atau justru kita memilih untuk berhenti, kita memilih untuk menyerah, kita memilih untuk putus asa, bahkan kita memilih untuk mengakhiri hidup kita. Lihat Raja Wali ketika
dia sudah mencapai umur 40 tahun, ketika dia merasa dia sudah tidak punya apa-apa, paruhnya sudah semakin panjang yang membuat dia tidak bisa makan, kukunya sudah tidak tajam lagi atau cakarnya sudah tidak tajam lagi, sayapnya, bulunya semakin tebal yang membuat dia susah untuk terbang. Tetapi dalam hal itu ketika dia mau melanjutkan hidupnya, walaupun bulunya sudah sangat tebal, susah untuk terbang, dia tetap mencari pegunungan yang paling tinggi. Lihat, masalah, persoalan yang kau hadapi saat ini seharusnya membawa Anda semakin naik lebih tinggi, bukan membuat Anda semakin turun, membuat Anda jatuh, membuat Anda menyerah, membuat Anda putus asa, membuat Anda lemah. Tetapi belajar dari Raja Wali ini, ketika bulunya semakin tebal yang membuat dia kesulitan untuk terbang, justru dia mencari tempat yang paling tinggi. Seharusnya kita anak-anak Tuhan juga seperti itu, dalam menantikan Tuhan dalam hidup ini. Nantikanlah Tuhan, nantikanlah yang pasti, sehingga ketika engkau menghadapi masalah, ketika engkau ada dalam pergumulan, engkau ada dalam badai, ketika engkau dihadapkan oleh dua pilihan, engkau tidak akan memilih hal yang buruk ini, hal yang membuat Anda putus asa, yang membuat Anda menyerah, tetapi justru Anda pada pilihan yang kedua, bahwa apapun yang terjadi, walaupun masalah, persoalan merintangi hidup saya, tetapi saya mau memilih untuk tetap melanjutkan hidup saya, karena saya yakin dan percaya ada Tuhan yang beserta dengan kita. Sekali lagi poin kedua, mari kita miliki mental seperti Raja Wali, berkat Raja Wali, yang ketika dihadapkan dengan masalah, yang dihadapkan dengan badai, bukan membuat dia mundur, yang tidak membuat dia putar balik, terbang kembali, menghindari badai tersebut, tetapi justru dia melawan badai tersebut, karena dia yakin dan percaya ketika dia melawan badai tersebut, dia akan terbang semakin tinggi, dia akan melatih sayapnya untuk semakin kuat. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, ketika kita menantikan Tuhan, seharusnya kita memiliki sayap yang lebih kokoh lagi, yang lebih kuat, agar ketika kita menghadapi masalah, tidak membuat kita jatuh, tidak membuat kita gagal, tetapi justru membuat kita makin tinggi, justru membawa kita untuk mendapat kemenangan, untuk membawa kita keluar dari badai, dari masalah. Karena itu sekali lagi, tema ini sederhana, namun kiranya memberkati kita semua, bahwa nantikanlah sesuatu yang pasti. Jangan menantikan hal-hal yang fana, jangan nantikan hal-hal yang tidak pasti, jangan menantikan hal-hal yang membawa engkau kepada kebinasaan, tetapi justru nantikanlah Tuhan. Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru, dia akan memiliki kekuatan seperti Raja Wali, yang bukan menghindari masalah, tapi justru berani untuk menghadapi masalah, berani untuk menghadapi rintangan, berani untuk menghadapi badai. Kesimpulan saya sederhana, Tuhan belum selesai dengan cerita hidupmu. Karena itu ketika kau ada dalam masalah, tetaplah nantikan Tuhan walaupun sulit, tetapi percayalah Tuhan bersama-sama dengan kau, Tuhan yang akan menopang kau, Tuhan yang akan memegang erat tanganmu. Kiranya renungan ini singkat namun memberkati kita semua dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.